Nah, sedangkan saya melihat Pak Kades hari ini nggak punya mobil gitu kan, motor aja minjem gitu kan. Iya. Dan ini saya baru nemukan Kades nggak punya operasional. Atau mungkin pencitraan untuk kemudian melanjutkan 2 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sahabat Podcast. Dan kita sekarang sedang bersama Kepala Desa Bondir. Kepala desa yang sangat dikenal dengan pribadinya yang tidak jaim dan sangat familiar di masyarakat, karena beliau juga berangkat dari seorang aktivis yang kemudian hari ini sudah memimpin Desa Bondir dan tentu sangat dicintai sama warganya. Langsung saja, selamat sore, Bang. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Ya. Jadi tujuan kita di sini, Bang, untuk kemudian berbagi inspirasi atau mungkin berbagi ilmu kepada masyarakat, khususnya kepada kepala desa yang memang hari ini kita kenal sebagai pemimpin itu tentu dengan sangat saklek ya, formal dan harus menjaga wibawa. Dan kemudian saya temukan di Abang ini tidak seperti itu. Nah, bagaimana rahasianya kemudian bisa seperti itu, Bang? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa ya? Kalau bicara soal apa namanya, kepribadian, Betul. kepribadian yang apa adanya, memang itu kita tidak buat, mungkin soal penilaian saja ya. Betul. Karena pada prinsipnya bahwa kepala desa ya seperti inilah, ya, seperti jaim kan. Betul. Memang mesti harus kita selaku kepala desa itu memang harus multi talenta, berusaha Betul, Bang. kita dengan beradaptasi dengan lingkungan, karena jadi kepala desa itu semua lapisan masyarakat harus bergaul. Betul. Mesti dengan pendekatan itu salah satu strategi cara, dan itu saya nikmati. Dan itu tidak dibuat-buat. Kalau memang ada yang mengatakan bahwa padanya, memang itu apa adanya. Iya. Adanya, dan itu tidak dibuat-buat. Betul. Bergaul dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, penjuru, ya harus sopan, harus berlaku seperti lingkungan tersebut. Betul Kemudian sekali. dengan masyarakat biasa, ya biasa. Karena tidak ada jabatan yang perlu dibanggakan. Ini apa adanya lah. Betul Sebagai sekali. kepala desa ya, dia tingkat jabatannya cukup rendah. Betul. Ya, jadi memang ini salah satu tokoh yang kemudian bisa berpikir seperti itu, Bang. Karena memang seperti yang saya katakan tadi, kebanyakan ketika dikatakan seorang pemimpin, mau jajaran kadus, mau jajaran kades, itu sudah sudah berbeda. Nah, kemudian ini yang harus kita terangkan juga kepada publik, bahwa ini bukan suatu hal yang sifatnya gimmick atau dibuat-buat ya. Karena memang ini berdasar dari kepribadian juga. Dan saya pikir tidak mudah dan tidak banyak orang yang bisa melakukan hal demikian. Meskipun kadang pribadiannya seperti yang bahkan lebih parah, lebih kocak, tetapi karena menjaga image-nya kembali lagi. Nah, bagaimana kalau prinsip dalam diri Bapak Kades? Ya, sederhana nih. Kalau soal kepala desa itu jabatan politis, jabatan sementara. Kemudian pada dasarnya selaku kepala desa ini kan tidak semua bisa, ya, tidak bisa dibuat-buat, dan Betul. memang tergantung lokasi dan geografis. Betul. Memang beberapa desa-desa yang malah lebih dari apa ya, dari kebiasaan. Betul. Terutama dalam hal pribadi saya sebagai kepala desa, berangkat dari kesederhanaan. Berangkat dari kesederhanaan yang apa adanya, dengan jargon jamak-jamak ya. Tiba-tiba bila habis jadi kepala desa, terus tiba-tiba elit, kemudian menjaga wibawa dan sebagainya, itu memang hal yang penting. Betul. Tapi tidak menjadi sekat. Betul sekali. Pergaulan dengan hubungan yang lain. Betul sekali. Nah, begini sederhana, kalau kita sekarang berprinsip bahwa saya ini kepala desa, ini kepala desa, jadi pemimpin, Betul. jadi raja, Ya. kecil di bawah. Betul. Semua bisa diatur dengan segala kewibawaan itu dipakai, dirasakan dan dinikmati oleh orang misalnya. Anggaplah
kepribadian orang misalnya. Betul sekali. Bisa saja terjadi begitu. Betul sekali. Tapi saya ingin mencoba membongkar hubungan antara masyarakat dengan pemimpin dengan pemerintah itu biar tidak ada hambatan. Betul, tidak ada sekat ya. Sekat. Sehingga masyarakat bawah yang biasanya enggan bertemu dengan pemimpin, sulit bertemu dengan pemimpin, sulit berkomunikasi. Betul sekali. Kemudian karena memang dibentuk oleh keadaan lingkungan, sehingga masyarakat kadang-kadang khawatir ketemu dengan kepala desa. Betul sekali. Alhamdulillah, saya mencoba untuk membuka ruang tersebut. Betul sekali. Dari tingkat level pemuda, tingkat level tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hingga pada titik terendah itu adalah kelompok yang termarginal. Iya. Dari pergaulan, dari sosial masyarakat. Iya. Katakanlah, mohon maaf, namanya juga warga masyarakat, pemuda dan sebagainya. Setiap desa memang ada hal ya, ini soal karakter, soal kemampuan terhadap berkomunikasi. Karena level bawah ini, mohon maaf, misalnya anggaplah pemuda-pemuda yang putus sekolah, tidak memiliki jejaring, betul. kemampuan berkomunikasi, maka kita harus sentuh dengan pola kehidupan mereka. Betul sekali. Betul. Pemabuk sekarang. Mohon maaf, kita tahu bahwa setiap desa selalu ada. Iya. Ada. Dan kita berusaha untuk agar tidak terjadi demikian. Tetapi namanya warga masyarakat banyak ya, betul. Dari 9.700 sekian banyak jiwa di desa kita. Tentu berbagai macam karakteristik di situ. Iya. Maka kita harus masuk. Benar sekali. Kita harus masuk. Maksimal kita bisa bergaul dengan mereka. Iya. Tidak anti terhadap kelompok-kelompok tersebut. Betul sekali. Kelompok keras, kelompok kalem, kelompok alim, kelompok ada yang lebih kasarnya. Iya. Kita harus masuk di situ. Iya. Karena bagaimanapun itu adalah potensi yang harus kita sentuh. Kemudian mungkin ada strategi dan pembangunan yang kalau bisa kita libatkan dalam berdiskusi, melibatkan ide-ide gagasan, mungkin ada di situ juga. Betul Artinya sekali. bukan hanya pada tingkat tokoh saja. Betul sekali. Pada alim ulama saja, tapi tingkat paling bawah juga ada. Betul. Ya, sehingga penyerapan aspirasi itu cepat. Betul sekali. Dan kita tidak tersekat-sekat begitu. Sehingga nanti bagian dari kepemimpinan ini juga untuk mengendalikan situasi masyarakat kondisivitas itu melalui pergaulan. Maka tidak harus memang kita harus berupaya setiap elemen masyarakat dimasuk. Iya. Nah, itu sangat menarik dan tentu akan banyak menginspirasi banyak pemimpin ya, yang kemudian mungkin masih hari ini dengan mindsetnya yang sangat sempit begitu, menafsirkan bahwa pemimpin seperti ini. Nah, kira-kira bagaimana respon masyarakat itu, Bang? Karena memang Abang ini kan sosialita juga, begitu kan? Sosial medianya juga aktif dan bahkan di situ tidak disaring-saring begitu kan postingannya. Nah, apakah nggak khawatir tuh masyarakat nanti akan ngejudge ini Pak Kades kok seperti ini begitu? Nah, baik. Jadi begini, memang setiap tindakan, setiap perilaku itu seorang pemimpin menjadi sorotan. Betul sekali. Baik buruk menjadi pedoman, menjadi contoh lah. Contoh. Tetapi pada hakikatnya kembali lagi bahwa apa yang saya lakukan ini yang terpenting adalah tidak merugikan masyarakat. Betul. Misalnya, kami harus posting apa misalnya, selama itu positif dan tidak merugikan orang lain dan tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak ada soal. Benar sekali. Kita kira begitulah. Kemudian misalnya respon masyarakat sampai hari ini memang ada saja yang netizen tidak sepantasnya kepala desa seperti itu. Tidak pantas kepala desa misalnya bernyanyi misalnya. Tidak pantas kepala desa itu tertawa terbahak-bahak. Atau bahkan kepala desa misalnya tidak pantas dia tidak pakai kopiah misalnya. Inilah bentuk saya
Betul. Jadi Apa adanya. sebelum saya jadi kepala desa sudah saya tunjukkan kepada masyarakat Heeh. bahwa Brebes seperti ini. Jadi mohon maaf, jangan kaget. Benar. Yang terpenting adalah tidak merugikan masyarakat, Betul tidak sekali. merugikan uang negara, Iya. tidak merugikan kelompok-kelompok masyarakat. Ya, persoalan terhibur tidak terhibur itu soal bagaimana penerimaan. Betul sekali. Kira demikianlah. Iya. Jadi mohon maaf. Memang apa yang saya lakukan, apa yang saya coba ciptakan ini memang itu terkadang memang apa ya, menjadi bagian dari saya. Artinya kalau itu ditiadakan dalam diri saya, sama artinya merebut kepribadian saya. Betul Kok sekali. tidak boleh nyanyi itu sebagai figur, kok nyanyi begitu tidak baik. Ada soal. Iya. Karena selama ini kita biasa-biasa aja. Betul Kalau sekali. memang itu dilarang oleh agama ya boleh-boleh saja lah. Betul. Kalau itu dilarang oleh Mm-mm. hukum adat ya sah-sah saja lah. Betul Tapi sekali. selama ini fine-fine aja kan. Fine-fine saja. Oke. Tergantung penerimaan. Oke. Nah, itu kan apa namanya, respon untuk bagi apa namanya netizen yang menganggap itu hal yang negatif begitu. Nah, bagaimana kalau apa namanya bisa dikatakan lah masyarakat yang sangat mengagumi Bang Rebes selaku Pak Kades ini, kemudian apakah nggak khawatir juga nanti orang akan berpikir ini mungkin sekedar apa namanya kayak apa ya, cari sensasi atau sekedar ya mencari inilah biar dikira merakyat ya, kayak orang-orang belusukan begitu kan? Ini kembali lagi. Orang menilai dengan cara yang berbeda-beda. Betul. Dan jelas apa yang kita lakukan selalu ada yang tidak fair kan kita, karena memang tidak bisa. Ya, kita ini berada di dunia politik, kemudian kita bersosial, yang namanya manusia pasti ada yang tidak suka dengan kita. Betul sekali. Sekarang anggaplah desa Punir 9.000 sekian jiwa. Apakah saya dikagumi oleh semua? Tidak banyak. Betul. Berapa persennya yang suka dengan saya? Berapa persen? Betul. Nggak banyak. Iya. Tetapi pada akhirnya jalan ya sesuai dengan aturan, silahkan jalan bagi saya. Betul. Saya tidak peduli, walaupun itu memang saya terima pada akhirnya, saya terima itu. Tetapi mohon maaf, berat rasanya saya tinggalkan gaya saya seperti ini. Benar. Kata mungkin kok kepala desa seperti itu nggak baik dan nggak elok dilihat oleh yang lain. Tapi ini ciri khas saya. Iya. Mohon maaf, ini ciri khas saya. Betul sekali. Jika seandainya ada yang mengatakan saya gila, kok gila, aduh habis obat apalah, mohon maaf. Emang saya gila? Saya kan baik-baik aja, Pak. Benar. Ya, saya baik-baik aja, saya memimpin dengan apa adanya, dengan kemampuan saya, dengan segala kekurangan saya, Betul. apa adanya. Betul. Alhamdulillah kita berjalan mulus. Mhm. Ketika kadang-kadang mohon maaf deh, ketika saya pusing ya sekali-kali lah. Ya, hilangin stres gitu kan. Stres kan. Betul. Ketimbang harus pergi ke sononya kan. Habiskan uang. Ke Senggigi. Kalau uang rakyat kita pakai. Benar. Ke Senggigi segala macam, membuat foya-foya, membuat ini fresh ini. Benar. Itu biayanya mahal. Biayanya mahal. Kalau ketawa-ketawa di sini terbiasa-biasa kan. Iya. Dengan ala-ala kita kemudian menggunakan Facebook apa adanya itu kan tidak butuh biaya. Betul sekali, ya. Nah, artinya itu tempat saya senang lah. Iya. Agar fresh nih otak. Betul jangan sekali. serius lah. Ya. Ya, dan memang sangat aktif memang Pak Kades ini ya. Dan sempat juga saya melihat postingan ini, Bang. Postingan kayaknya lagi di sawah gitu kan. Ya. Kalau nggak salah itu di tempat orang lagi garap sawah, kemudian ikut gotong-gotong begitu. Apakah itu murni bukan pencitraan atau mungkin pencitraan untuk kemudian melanjutkan 2 periode? Kalau itu kan dari awal saya sudah begini. Artinya bukan berarti saya menyampaikan apa ini dengan tidak ada niat ya. Sampai kedua periode saya tidak berpikir sedemikian. Oh, iya. Pada prinsipnya adalah bagaimana saya usai di jabatan ini saya meninggalkan kesan. Tentu kesan yang baik. Betul. Karena saya tidak membuat buah dari sejak saya mulai dari pencalonan. Betul. Saya tampakkan kepada masyarakat gotong royong, mohon maaf, gotong royong dengan saya bisa saja bayar orang dengan menggunakan baliho saya, lalu gotong royong, tapi saya sendiri turun. Betul. Ya, saya sendiri turun nyapu di tengah jalan, angkat tempat segala macam. Bahkan saya sampai jadi kepala desa, tanya ini kardus-kardus ini, tanya perangkat-perangkat ini.
ketika nonton saya ikut gotong royong, sapu jalan, ya bersih-bersih selokan dan sebagainya. Betul. Tujuannya apa? Agar dilihat oleh publik, loh kepala desa itu seperti itu, kenapa tidak kita? Betul. Tujuannya betul. seperti itu, tetapi kadang-kadang masyarakat, mohon maaf, sekelompok masyarakat, oh ini bagus kepala desa. Tidak sebenarnya. Iya, Karena iya. ada hal lain yang penting dilakukan kepala desa, bukan untuk tukang sapu, bukan kakak sampah, tetapi itu untuk bagian daripada memberikan pembelajaran, Edukasi, motivasi terhadap warga. Betul sekali. Betul. Sekarang mohon maaf, saya tinggalkan 6 bulan tidak pernah bersih-bersih. Tidak ada yang bersih-bersih kok. Bahkan saya ciptakan bagaimana dari desa bersih setiap hari Jumat oleh perangkat-perangkat kepala dusun dan sebagainya, warga dan masyarakat. Betul sekali. Tapi saya ini tidak dilanjutkan. Betul sekali. Dan tahun 2012 saya akan tekankan kembali. Betul sekali. Tetapi mohon maaf, kapan lagi berada satu sapu set? Baik ini. Kan tidak baik deh. Karena mohon maaf masih banyak pekerjaan-pekerjaan, Benar. hal-hal yang strategis yang harus kita lakukan. ke Betul. depannya. Betul sekali. Nah, itu sangat sangat menarik ya. Dan ya kembali lagi saya berucap bahwa memang tidak banyak yang melakukan seperti ini atau memiliki mindset memimpin seperti ini. Nah, mengingat bahwa latar belakang Abang Kades ini kan dari seorang aktivis Iya. ini kan. Ya, tentu yang di dunia aktivis ini ya tentu lebih dominan atau tendensius dengan yang namanya pragmatis. Ya. Nah, sedangkan saya melihat Pak Kades hari ini nggak punya mobil gitu kan, motor aja minjem gitu kan. Iya. Dan ini saya baru nemukan Kades nggak punya operasional. Nah, bagaimana rahasianya begitu? Nggak ada gengsi itu Pak Kades. Apa yang harus membuat kita mati? Iya, Saya bisa saja beli motor, beli mobil, bisa saja, betul. bisa saja. Tetapi tidak boleh dipaksakan. Ini soal keadaan ya. Soal keadaan. Bermewah-mewah kenapa tidak bisa? Betul. Bisa. Bagi pribadi saya berangkat dari seorang aktivis, tentu antara pragmatis dengan idealisme. Kemudian kita sekarang berada di dunia nyata. Iya, iya. Tapi ini dunia nyata. Dunia nyata. Jadi dunia aktivis dengan menjadi pejabat ini ada memang yang ada hal dalam diri saya yang bertaruh. Betul, betul. Jadi mohon maaf, kalau kita boleh jujur jera, apa yang kita lakukan selama ini? Mohon maaf, ini secara pribadi ini saya ngomong apa adanya. Betul, betul. Apa yang saya lakukan ini selama jadi kepala desa ini, saya berusaha untuk jujur, berusaha yang terbaik, Ya, berusaha sesuai dengan fakta, dengan aturan yang berlaku. Tetapi ingat, kita berbentur dengan lapangan, Betul. berbentur dengan situasi dan kondisi. Betul. Jadi hampir setiap hari saya bohong di kepala desa. Hah, ingat, setiap hari hampir saya bohong. Iya. Karena kalau nggak bohong, Eh, maka akan terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Jika mohon maaf, dalam hal ini menjalani kepemimpinan ini, memang inilah seninya. Betul sekali. Ini saya anggap adalah seni. Soal baik buruknya memang itulah resiko apa yang kita lakukan. Betul sekali. Dari sejak kita mulai kita menata masa depan bahwa ini aturan-aturan. Bahkan mohon maaf, setelah jadi kepala desa, kita malah semakin bodoh. Benar. Jadi kalau bodoh, Konsepnya gimana tuh? kita nggak tahu karena apa. Dulu kita ini cerdas, yang anggap diri paling pintar. Betul, betul. Paling cerdas, paling oke. Tidak Betul. ada yang perlu ditakuti, tidak perlu ada yang menjadi pembatas. Iya, iya, iya. Bebas, hitam. Tapi ketika Anda berada di posisi jadi kepala desa, menjadi pejabat publik, ya, beda ceritanya. Karena Anda sebagai seorang figur, Betul. ya, Anda sudah masuk dalam sistem. Iya, benar Ya, sekali. semua diatur. Mm. Semua diatur. Ya. Sebenarnya mohon maaf, pejabat cara berpakaian sudah diatur. Iya, iya. Berkomunikasi diatur. Benar, Makan sampai melangkah pun diatur. benar sekali. Nah, ada hal-hal yang saya bisa lakukan aja. Mm. Tidak. Mm. Nah, dalam konteks ini selama ini saya padanya. Betul sekali. Mulai cara bersikap sampai pengelolaan sampai menjalankan roda pemerintahan. Betul sekali. Saya sudah 1 tahun periode ini berjalan. Mm. Banyak hal, ya, dosa yang kita lakukan. Ya, Ya, artinya untuk mencoba bagaimana mencapai target yang positif. Tetapi memang cara tersebut harus dilalui dengan hal yang tidak Betul. sesuai dengan aturan. Betul sekali. Mohon maaf, kita bukan jaib nih. Kita sudah cukup diberikan oleh konstitusi negara.
yaitu gaji, tunjangan, Betul. dan fasilitas. Betul, betul. Hanya saja memang kondisi kita memang ya mesti kalau soal operasional itu sah-sah saja ya. Nah, karena memang keadaan, Iya. kondisi. Tapi itu tidak menjadi hambatan. Betul Ya. sekali. Apakah seorang kepala desa harus punya mobil? Kan enggak Ya, juga kan? enggak begitu Apakah juga. kepala desa harus punya rumah mewah? Tidak. Apakah kepala desa harus punya segala-galanya? Ya. Tidak mesti. Betul sekali. Tetapi memang itu dituntut juga. Iya. Agar kenapa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu tidak terhambat. Betul sekali. Motor sekarang bisa anggap operasional nggak ada. Kalau nggak ada operasional, kita nggak bisa lakukan. Betul Nggak sekali. bisa. Tetapi agak terhambat. Kalaupun ada motor teman, Iya. motor kakak kita pinjam kan, maka mohon maaf, selama ini saya selalu dijemput oleh staf karena saya nggak punya motor. Ya, karena belum pengusulan. Betul. Kira-kira begitu ya. Betul sekali. Ya. Nah, memang Ya, saya lanjut. lanjut. Kemudian soal penganggaran. Iya. Kami alhamdulillah sudah ya berjalan sesuai dengan norma-norma aturan dan sebagainya. Tetapi saya katakan lagi, tidak ada kepala desa yang mohon maaf dalam hal ini saya pribadi yang tidak mau kaya, Betul. yang tidak mau serba ada. Betul. Terlihat Tapi ada lah. inilah keadaan kita dan Betul. apa adanya. Jamak-jamak. Jamak-jamak penting. Tapi ingat, tapi catatan, tidak ada kepala desa pada zaman hari ini yang serba kemiskinan, salah juga. Biru, ingat itu. Iya. Tidak ada kepala desa itu, semua kita sosial sejahtera. Hanya persoalan ada lebih kurang saja. Iya, benar sekali. Bohong kita kalau seandainya mengatakan, oh saya miskin. Nggak ada rumah, nggak ada motor, nggak ada AC. Bohong itu. Iya. Saya bilang nggak bohong. Karena cukup ini rata-rata kalau bicara soal Betul. kebutuhan kita. Betul sekali. Ya. Karena yang lain juga pos-pos lain kita isi. Iya. Hanya soal lebih saja deh, lebih saja. Apalagi kita baru mulai ya, kita terima apa adanya. Betul, betul sekali. Ya. Dan ya luar biasa. Dan mungkin yang terakhir ini, Bang. Pasti di setiap kepemimpinan atau di setiap wilayah ataupun di setiap desa berbeda-beda gaya kepemimpinan atau manajemen kepemimpinan yang dipakai atau yang digunakan. Ada yang memang berdasarkan otodidak begitu ya, yang penting jalan dan sesuai dengan sorotan masyarakat. Kalau ini benar kata masyarakat itu yang dilakukan, ini salah kata masyarakat itu yang dilakukan. Nah, tapi tentu Abang sendiri sudah punya ilmu atau mungkin pengalaman yang melebihi dari ilmu itu sendiri. Nah, kira-kira manajemen kepemimpinan apa yang digunakan di Desa Bondir? Mungkin dari internalnya, mengatur stafnya, atau mungkin harus tegas kayak ya Ahok misalkan, atau bagaimana begitu? Ini kita berhadapan dengan grassroots. Betul. Memang kalau kita menggunakan gaya kepemimpinan, menggunakan kearifan lokal, mati pada desa. Ya, zaman hari ini kalau demikian dilakukan, mati juga. Otoriter juga bisa-bisa mati. Betul, betul. Jadi tipe-tipe pimpinan ini banyak hal. Tipe yang saya maksud adalah ada tipe pengelolaan anggaran, ada tipe bawa diri. Betul, betul. Banyak lah, banyak spesifikasinya. Betul. Anggaplah tipe dalam membawa kepemimpinan. Intinya bagaimana peran dan fungsi itu dipakai. Nah, kalau peran dan fungsi itu dipakai, semua sistem dipakai, insya Allah jalan sesuai dengan yang kita harapkan. Betul, betul. Tetapi memang ada juga yang otoriter, Ya. tidak melibatkan komponen-komponen bawahan. Bisa, itu banyak terjadi. Betul, betul. Banyak terjadi. Kemudian ada juga sama sekali kepala desa nggak perlu tahu, terserah, kerjakan. Yang penting aman. Iya. Tapi ingat, yang paling baik adalah kolaborasi antara pimpinan dan bawahan itu sejalan. Betul sekali. Kalau seandainya kepala desa aja yang handle semua, bisa saja terjadi. Betul. Tetapi akibat. Kemudian ada juga bawahan, karena mohon maaf lebih pinter anak buah daripada pimpinan. Bisa saja terjadi kan? Bisa saja. Itu berbahaya juga. Alangkah baiknya dua-duanya jalan. Betul, balance ya. Balance jadinya. Betul. Nah, ini jarang kita temukan. Iya. Termasuk dalam diri kita di pemerintah Desa Bondir ini masih dalam tahap pembenahan. Pembenahan ya. Dan itu memang harus kita lakukan. Sehingga memang saya katakan berbentur dengan lapangan. Kalau kita terlalu tegas bahaya juga. Ya, gitu ya. bahaya juga. Karena mohon maaf,
Kalau kita tegas, habis semua mereka kita pecat. Ya mohon maaf, mereka digaji oleh negara. Betul sekali. Sama-sama digaji oleh negara. Bedanya hanya berapa juta? Iya, 1,5 juta bedanya antara bawah dengan atas. Sampai bawah. Tanggung jawab kita hampir di kepala desa semua numpuk. Betul. Persoalan ayam hilang ke kepala desa. Persoalan cerai kepala desa. Persoalan konflik tanah kepala desa. Persoalan ini semua kepala desa. Betul. Kalau difungsikan kita fungsikan semuanya, tentu kalau kita paksakan kadang-kadang soal ini sumber daya manusia kita. Betul sekali. Kita paksakan sekarang kau kerjakan ini nggak bisa, nggak dikerjakan susah, dikerjakan juga nggak bisa. Betul. Lalu kita pecat. Betul sekali. Bisa ribut ini negara. Betul sekali. Sehingga mohon maaf, ini ada keterkaitan. Ini kampung, resort masyarakat. Betul. Kalau kita pecat orang, sederhana, memang tidak pernah korupsi, tidak melakukan kesalahan, hanya diam aja di kantor desa, hanya diam di rumahnya. Apakah diam di rumah dengan di kantor desa itu melanggar aturan atau terpidana sesuai dengan Perbup syarat-syarat berhentikan orang? Kita paksa kalau kerja, dia tidak bisa. Betul. Kerjakan, tidak bisa. Itu nggak masuk pidana. Kalau kita pecat, kita digugat. Tetapi pada konsepnya sederhana bagi saya tidak peduli. Kalau memang tidak bisa lakukan, sikat mau siapapun dia. Betul sekali. Terlepas keluarga, terlepas kerabat, teman, tim dan sebagainya. Ya, tidak pandang bulu lah. Ya. Tetapi selama mereka tahu, sudah keluarga, sudah baik kerja, sudah mampu kerja, maksimal, nggak masalah. Betul sekali, betul. Sudah musuh, sudah jelek, korupsi, tendang. Kan begitu kira-kira. Selama konsepnya adalah kita bersih. Betul sekali. Tidak akan bisa seorang pemimpin itu tegas terbawahan terhadap masyarakat selama pemimpin itu tidak baik. Betul sekali. Intinya bersih pemimpin itu. Jadi leluasa ya? Tidak suci ya, tidak suci. Iya, bersih. Tak bersih. Bersih nggak suci? Bersih ya. Tapi tidak suci. Karena untuk menemukan suci enggak. Termasuk orang jujur enggak ada. Termasuk saya. Selalu bohong. Demikian. Kalau menjadi kesalahan kepala desa, saya sejak masuk sudah salah. Betul sekali. Ya, namanya uang negara, namanya tanggung jawab, pasti ada kekeliruan. Jadi kalau saya mengatakan bahwa kepala desa ini bobrok, silakan. Kalau kepala desa ini korupsi, silakan. Benar sekali. Karena korupsi itu hanya bukan untuk uang, tetapi kebijakan, tindakan dan sebagainya bagian daripada korupsi. Yang merugikan orang banyak. Betul sekali. Termasuk diri saya. Selama ini pasti ada kekurangan dan wajib itu ada kekurangan. Betul. Dan saya akui itu. Kalau hari ini saya dilaporkan ke aparat penegak hukum, wajib saya punya kesalahan. Benar. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin apa yang saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Tetapi karena ini bicara substansi, tetap mau cari bersih baju, mau cari suci nggak ada. Ya mungkin bersih ya. Atau mendekati bersih. Atau masih kotor-kotor lah. Tetapi saya berharap semoga intinya niat kita termasuk diri saya menjadi salah satu pemimpin yang tentu berharap menjadi bagian dari bagian daripada pembelajaran diri saya, dan pendewasaan diri saya. Betul. Dan ini kita mohon maaf masih ada jenjang sebenarnya yang menatap masa depan. Kalau saya berpikir saya harus kenyang hari ini, maka sampai di sini saya. Betul sekali, betul. Maka saya harus berpikir bagaimana ini keberlangsungan, ide dan gagasan dan mimpi kita. Betul. Demi siapa? Demi masyarakat. Demi kemaslahatan umum ya. Yang jelas, tentu tidak ada yang puas. Betul. Segala apapun menjadi kebijakan, menjadi tindakan, selalu memang tidak ada yang puas. Karena saya bukan alat pemuas. Iya. Bukan alat pemuas. Ya. Yang terakhir mungkin Pak Kades, terakhir banget nih. Harapan atau mungkin bisa disampaikan langsung pesan-pesan atau mungkin ajakan kepada masyarakat Bunder. Yang pasti nanti kalau melihat Pak Kadesnya di channel ini pasti akan berbondong-bondong untuk kemudian melihatnya. Nah, kemudian pasti akan mendengarkan tuh. Nah, kira-kira apa harapan terbesar di Desa Bunder ini, mungkin terkait dengan SDM-nya atau mungkin ekonominya begitu. Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi harapan kita memang ini berbentur dengan kondisi. Harapan kita bagaimana desa ini pertama kondusif, aman. Betul. Kalau sudah aman, kondusif, stabil, semua bisa stabil. Betul sekali.
Ekonomi itu berdampak kepada tidak stabil, ekonomi berdampak pada ekonomi. Keamanan, kestabilan, kalau tidak kondusif itu akan berdampak kepada sosial masyarakat. Karena ini ada kesinambungan. Betul sekali. Nah, harapan saya ke depan, termasuk hari ini sampai ke depan, bagaimana desa kita ini dipandang, kemudian menjadi desa prioritas, menjadi desa mandiri. Alhamdulillah sudah maju sekarang tahun 2021 ini, 2022 ini sudah alhamdulillah dari berkembang menuju desa maju. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah terima status desa kita maju, dan ini alhamdulillah memang bagian dari penilaian dari kabupaten. Betul luar biasa itu. Dari aspek mana kita nggak tahu. Yang jelas kita sudah dikirim pemberkasan tentang status menjadi desa maju. Betul. Selangkah lagi mandiri. Betul. Dan itu akan berdampak kepada penganggaran. Betul. Kemudian kebijakan yang tentu menjadi sorotan di desa. Intinya hubungan kita antara masyarakat dan lain sebagainya, tokoh masyarakat dan lain sebagainya ini tetap balance. Alhamdulillah memang selama ini kita mencoba untuk berkomunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain sebagainya, walaupun belum maksimal. Betul. Walaupun belum maksimal. Betul. Tetapi saya berusaha. Tetapi karena waktu, tenaga, kesempatan ini terkadang terbatas. Betul. Terbatas. Sehingga kadang-kadang jarang saya harus turun berdiskusi langsung dengan tokoh masyarakat dan lain sebagainya, atau kelompok-kelompok yang lain, sehingga tidak saya bisa jangkau. Betul. Lagi sekali pesan kita, harapan saya pada masyarakat Desa Bondir tentunya, semoga desa kita menjadi desa yang bermartabat, desa yang maju, desa yang mandiri. Tentu tidak bisa kami lakukan dengan visi misi yang begitu banyak, tanpa dukungan dari semua elemen masyarakat. Betul sekali. Itu harapan kita, sehingga semoga setahun yang sudah berjalan ini sampai 5 tahun ke depan, semoga kita sehat dan aman. Saya pribadi akan melaksanakan, akan mengerjakan visi misi tersebut dengan segala kekuatan, dengan segala kemampuan. Betul. Tentu dengan cara-cara pelan-pelan ya. Selama ini mungkin kalau ada yang nanya kenapa visi misinya belum sampai ke sana, baru 1 tahun. Visi misi semestinya saya harus lakukan di tahun kedua ini. Betul. Tapi karena juga ada banyak aturan, aturan yang dari peraturan presiden 104 itu juga belum bisa saya kotak-katik visi misi saya. Ini visi misi pusat ini. Dan itu tujuan nasional ini bagaimana pemulihan ekonomi di bawah. Tentu kita harus lakukan itu. Betul sekali. Ada program-program sumber daya manusia dan fisik dan sebagainya. Ada yang tentu yang maksimal, ada yang tidak maksimal. Betul sekali. Ya, terima kasih Bang selaku Pak Kades Bondir yang tentu sangat luar biasa ya. Dengan bersama beliau kita banyak belajar bagaimana untuk menjadi pemimpin yang baik dan kemudian disayangi dan didukung penuh oleh masyarakat untuk kemudian mengerjakan segala visi misi yang besar tentunya ke depan. Dan sekali lagi saya sampaikan semoga Desa Bondir ke depannya untuk terus kolaborasi, saling mengisi satu sama lain, nah sehingga itu bisa tersampaikan dengan maksimal. Ya, terima kasih atas semua viewers dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Nanti subscribe lagi. Siap. Terima kasih Bang. Ya.